Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah syukur bil lisan, tapi lebih dari sekedar mengucapkan alhamdulillah, sadari bahwa kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kita rasakan, maka sadari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita merujuk kepada pendapatnya ulama-ulama ahli hakikat, syukur itu juga menggunakan nikmat Allah untuk semakin kita dekat dengan Allah. Gunakan nikmat Allah apapun itu untuk sarana kita ibadah kepada Allah. Dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi makna syukur itu lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengakui semua ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian amal kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur. Shalawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW dengan senang membaca sholawat, karena doa yang tidak diawali dengan sholawat itu doanya terhijab. Tidaklah seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali antaranya dengan Allah ada hijab sampai dia membaca sholawat kepada aku, kata Nabi. Kalau kita berdoa kepada Allah didahului dengan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, maka hijabnya akan robek, doa kita akan tembus ke langit. Maka yang paling bagus itu saat kita mau berdoa, pujilah Allah sebanyak-banyaknya, bersolawatlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Jangan dibalik memuji Allahnya sedikit, baca sholawatnya pendek, tapi mintanya banyak. Nah gitu. Dan sholawat itu kan macam-macam itu. Ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ada tambahan sedikit Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, misalnya gitu. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka sholawat yang pendek tapi lengkap itu ada sholli, juga ada wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya baca tadi dalam muqaddimah dalam surat Al-Fajr, saya lihat tadi banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang diam-diam mengikuti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semuanya hafal insyaallah ya. Ayat itu terkait nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat biasa saya baca ibu bapak sekalian saat saya melakukan bimbingan rohani pasien di rumah sakit Mayapada. Jadi saya dipercaya oleh rumah sakit Mayapada untuk mendampingi orang yang kritis menjelang ajal kematiannya, lagi sakaratul maut, lagi kritis. Itu biasanya saya bacain surat Ar-Ra'd. Setelah selesai saya tiupin ke ubun-ubunnya, kemudian saya bacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah yang akan diizinkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lebih jauh membahas nafsu mutmainnah, bahwa semua kita pasti ingin masuk surga itu. Malah waktu puasa yang doa yang sering kita baca adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan kalau kita doa kamilin, doa yang dibaca saat sholat tarawih itu ada wa fil jannati dakhilin wa minan nari najin. Ya Allah, masukin kami ke dalam surga dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kenapa kita pengen masuk surga? Dan surga itu adalah tempat yang paling nikmat. Tempat yang paling nikmat dijelaskan dalam surat Al-Imran, al-jannah 'arduha samawati wal ardh. Luasnya surga itu lebih luas dari bumi. Jauh. Luasnya surga itu arduha samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ibu jangan membayangin gini, sekarang kan kita satu masa ya, tapi nanti di surga itu kan manusianya itu lintas generasi ya, dari kakek moyang kita sampai zaman akhir nanti. Yang masuk surga ya dikumpuli di surga. Jangan berpikir muat apa daya surga. Kenapa? Karena surga itu arduha samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Bumi nggak ada apa-apanya dengan luasnya surga. Itu. Kemudian surga juga tempat yang serba enak di sana. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba. Seterusnya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Ya, surga itu untuk orang yang bertakwa. Gimana sifatnya surga? Surga itu tempat yang nikmat. Berbagai macam minuman disediakan, berbagai macam makanan yang kita mau disediakan. Tidak berisik, tidak gaduh, tidak ada tempat penuh dengan kebohongan, tidak ada. Surga itu adalah tempat yang nyaman. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd, kenapa kalau ada orang meninggal itu disunahkan atau dianjurkan baca surat Ar-Ra'd? Saya menduga ibu bapak sekalian, karena ada di dalam surat Ar-Ra'd itu keterangan bahwa nanti di surga Aden akan dikumpulkan, orang itu akan dikumpulkan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan generasi anak cucu mantu cici terus, dan dengan orang tuanya ke atas. Jadi di surga Aden itu nanti kita akan kumpul lagi dengan keluarga kita, ya, dengan keluarga kita. Saya menggunakan bahasa reuni lintas generasi. Bahkan yang di dunianya gak pernah ketemu, nanti di surga Aden bakal ketemu. Nah itu di surga Aden. Jadi ibu, kematian itu bukan berpisah selamanya, bukan. Kita bakal ketemu lagi nanti di surga Aden. Kita bakal kumpul lagi.
Yang penting kita sama-sama jadi orang soleh atau orang solehah. Yang penting kita beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Insya Allah bakal ketemu. Jadi kenapa saat sakaratul maut kita dibacakan surat Ar-Ra'd seolah-olah gini, untuk orang yang mau meninggal, Pak, Ibu, kalau mau pulang-pulang aja, nggak apa-apa, emang ada waktunya kan. Setiap kita pasti merasakan kematian. Tenang aja, nggak usah sedih. Nanti kita bakal kumpul lagi, seolah-olah begitu. Karena orang yang meninggal, sekalipun waktu sehatnya nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Al-Quran, tapi kalau sedang sakaratul maut dibuka oleh Allah ilmunya, sehingga dia paham dari ayat-ayat Quran yang dibaca. Oke, jadi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang nafsunya nafsu mutmainnah. Ibu, nafsu itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu al-amaratu bisu. Ya, saya jelasin yang al-amaratu bisu dulu. Nafsu al-amaratu bisu itu adalah nafsu yang cenderung melakukan dosa, maksiat. Agamanya Islam tapi nggak mau sholat, agamanya Islam tapi sering main perempuan, agamanya Islam tapi sering mabuk, misalnya begitu. Itu nafsu al-amaratu bisu. Kecenderungannya melakukan maksiat terus. Bahkan kalau nafsunya al-amaratu bisu habis melakukan maksiat, bukannya nyesel tapi malah bangga. Gak ada penyesalan. Itu nafsu al-amaratu bisu. Tapi kalau nafsu lawamah itu masih ada tarik menarik antara hak dan batil. Cirinya gini kalau nafsunya lawamah. Kalau nafsunya lawamah itu kalau kita melakukan ketaatan senang, tapi di sisi yang lain kita melakukan maksiat. Habis melakukan maksiat nyesel, baca istighfar, tapi nanti ulangin lagi. Itu nafsunya masih nafsu lawamah. Hatinya qalbun marid, hati yang sakit. Nafsu lawamah itu masih tarik menarik. Sholat jamaah rajin, tapi nanti kalau ngobrol ngomongin orang, habis begitu nyesel, ya Allah kenapa saya ngomongin orang? Astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Tapi besoknya ulangi lagi. Itu nafsu lawamah. Tapi kalau nafsu mutmainnah udah gak tertarik lagi tuh, ngomongin orang gak tertarik lagi. Nafsu mutmainnah itu kecenderungannya sama yang baik-baik. Misalnya senangnya zikir, senangnya baca Quran, gak tertarik lagi dengan dosa dan maksiat. Dilalahnya begitu, Bu. Ya, dilalahnya begitu. Itu kenapa? Karena nafsunya sudah mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Oke, saya ingin lebih lanjut membahas tentang ini. Ada doa dalam salah satu kitab yang saya baca, ini dari Rasulullah SAW. Doanya tadi saya baca, setelah sholat saya baca tadi. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ini doa ini bagus banget, Bu. Kenapa kita harus nonton doanya Rasulullah? Bukan karena bahasa Arabnya. Nggak hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa, kita bukan orang Arab. Tapi syukur-syukur hafal ya alhamdulillah. Tapi hafal harus juga paham isinya. Jadi kita mencontoh doanya Rasulullah. Kalau hafal Arabnya alhamdulillah, kalau enggak ya paling nggak tahu isinya apa yang diminta oleh Rasulullah. Salah satunya adalah ya Allah, aku mohon kepadamu nafsu mutmainnah. Jadikan nafsuku nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah? Tu'minu biliqa'ik. Nafsu mutmainnah itu kriterianya adalah beriman akan pertemuannya dengan Allah, yakin bahwa dia akan ketemu dengan Allah. Itu nafsu mutmainnah. Kan kalau orang meninggal itu disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita gak akan kemana-mana kecuali kita balik kepada Allah.
Kita bakal ketemu dengan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi nafsu mutmainnah itu kriterianya yakin betul dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minu biliqa'ik. Tentu kita semua nih Pak, saat ini kita sholat subuh berjamaah di masjid karena yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Di akhirat nanti kita bakal menghadap Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau Allah perintahkan kita sholat, biar nanti kalau kita ketemu dengan Allah, ya Allah saya sudah menjalankan perintah. Gitu. Jadi nafsu mutmainnah itu cirinya tu'minu biliqa'i, yakin akan bertemu dengan Allah. Kaitannya dengan poin ini Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik dan saya berbunga-bunga sampai sekarang sejak baca hadis ini. Ada hadis qudsi saya baca dalam kitab Nashihul Ibad, Ustaz Dirno. Jadi saya terjemahkan begini Bapak sekalian, kata Allah, barang siapa yang menemui aku, tadi kan judulnya nafsu mutmainnah itu tu'minu biliqa'i, yakin akan bertemu dengan Allah. Kata Allah, barang siapa yang menemui aku, gimana caranya menemui Allah? Lewat jalan kematian. Jadi mati itu bukan momok yang menakutkan Ibu Bapak sekalian. Mati itu adalah jalan kita ketemu dengan Zat yang maha baik, yaitu Allah. Makanya orang yang mati disebut almarhum atau almarhumah. Dan kasih sayangnya Allah itu mengalahkan semuanya. Betapapun sayangnya istri sama suami, itu tidak ada apa-apanya dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Betapapun sayangnya suami kepada istri, itu tidak ada apa-apanya dengan kasih sayang Allah. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang kebetulan dipanggil oleh Allah, tidak apa-apa. Berarti dia mendapatkan kasih sayang yang lebih dari kasih sayang yang sebelumnya belum pernah didapatkan, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, barang siapa yang menemui aku dengan kematiannya, hatinya diliputi rasa takut. Nah, ada orang mau meninggal itu takut. Kenapa takut? Takut akan azab kubur, takut mendapatkan azab Allah. Maka kata Allah, maka akan aku jauhkan dia dari apa yang dia takuti. Kalau dia takut neraka, neraka akan aku jauhkan darinya. Kalau dia takut azab kubur akan aku jauhkan darinya. Kenapa? Karena rasa takut itu timbul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini bukan untuk diri ya, tapi jangan sampai kita menilai orang lain begini. Itu orang maksiatnya kayaknya lebih banyak daripada ibadahnya. Kelihatannya maksiat terus, jangan kemudian kita pasti dia masuk neraka, tidak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi di saat kematiannya hatinya diliputi rasa takut kepada Allah. Maka takut itu timbul karena iman. Allah sudah bilang, barang siapa yang menemui aku, hatinya diliputi rasa takut akan azabku, takut akan nerakaku, maka akan aku jauhkan dia dari apa yang dia takuti. Ibu Bapak sekalian, saya punya saudara sepupu dulu, umur 23 itu sakit. Itu 5 menit sebelum kematiannya itu pengen bangun, pengen ke kamar mandi. Buat apa? Pengen pipis katanya. Kata orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitar. Biasanya kalau orang sakaratul maut kan dikumpul keluarganya. Udah, gak usah ke kamar mandi, udah pipisnya di situ aja. Enggak, saya takut najis katanya. Emang waktu di pesantren bareng sama saya Pak, itu di pesantren diajari bagaimana najis itu. Jangan sampai kita ceboknya nggak bersih, jangan sampai kita sholat sementara kita membawa najis gitu. Mau meninggal masih kepikiran najis. Udah gitu mulutnya apa? Astagfirullahaladzim. Gak tahu dia lihat apa? Astagfirullahaladzim. Kalau orang Cirebonnya itu bilang ampura kula Gusti, nuhun pangapura, nuhun minta dimaafin saya ya Allah. Kemungkinan ya dia menyadari dia akan balik, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian karena mungkin rasa dosanya banyak, karena setiap kita kan dosanya banyak, minta ampunan Allah, maka udah dipastikan hatinya diliputi rasa takut, hatinya diliputi rasa iman kepada Allah. Setelah itu sudah meninggal. Nah, jadi kita ketika melihat ada orang yang mungkin kelihatan oleh kita banyak maksiatnya, banyak melakukan dosa, didoain aja mudah-mudahan dapat hidayah. Kalaupun dia mati, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena boleh jadi saat kematiannya datang, hatinya diliputi rasa takut kepada azab Allah. Dan Allah sudah bilang, siapa yang menemui aku, hatinya diliputi rasa takut, maka akan aku jauhkan dia dari apa yang dia takuti. Dia takut neraka, akan aku jauhkan neraka darinya. Satu. Yang kedua, kata Allah, barang siapa yang menemui aku, hatinya diliputi rasa harap. Ini kan ada orang yang ketika masih sehatnya, sholat jamaahnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya luar biasa. Pokoknya apa yang diperintah dijalankan. Saat kematiannya dia berharap betul, ya Allah, alhamdulillah saya selama ini jaga sholat. Ya Allah, alhamdulillah saya selama ini jaga puasa. Sehingga dia berharap akan memanen hasilnya. Kata Allah, akan aku wujudkan apa yang menjadi harapannya. Karena takut itu timbul karena iman, harap juga timbul karena iman. Gitu. Asal jangan sombong, asal jangan ujub. Ya gak boleh itu ujub atau sombong. Ujub itu bangga dengan ibadahnya, bangga. Akhirnya menyombongkan diri, menilai orang lain, dia mah sholat jamaah kagak pernah, saya mah ahli sholat jamaah, saya mah udah 3 tahun ini tahajud gak tinggal-tinggal, kemudian ujub. Nah itu ya gak boleh. Tapi kalau kita merasa bahagia dengan ibadah yang sudah kita lakukan, kemudian kita berharap betul akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, kata Allah, akan aku wujudkan apa yang dia harapkan. Kalau dia menemui aku pengen masuk surga, maka akan aku berikan surga itu kepadanya, akan aku masukkan dia ke dalam surga. Karena harap juga timbul atau dasarnya adalah iman. Yang ketiga, Bapak sekalian, kata Allah, barang siapa yang menemui aku, hatinya diliputi rasa malu. Ya malu, udah tua tapi belum bisa ngaji, malu maksiat dan dosanya kayaknya maksiat, dosa dan ketaatannya lebih banyak maksiat dan dosanya. Malu, mau mati tuh malu, hatinya malu sekali. Maka akan aku bikin lupa, kata Allah, malaikat yang mencatat dosa-dosanya. Kenapa saya bilang kabar gembira dan saya senang sampai sekarang membaca hadis ini? Karena saya meyakini akhirnya seluruh umatnya Rasulullah insya Allah masuk surga. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umat itu pasti masuk surga. Yang dosanya banyak, kalau hatinya ada iman, insya Allah dosanya diampuni. Yang amalannya banyak, karena amalannya berdasarkan iman, insya Allah dia akan mendapatkan anugerah besar. Dan yang hatinya diliputi rasa malu, Allah akan bikin malaikat yang mencatat amal buruknya itu lupa. Karena al-hayatu minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Jadi ibu, memang gini untuk diri kita Pak, kalau kita pengen mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan surga, jadilah hamba yang baik, taat beribadah kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, sebisa mungkin sedikit melakukan dosa. Kalau nggak melakukan dosa sama sekali, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Kalaupun dosa jangan banyak-banyak, dikit aja. Itu agar kita mendapatkan kasih Allah. Tapi untuk menilai orang lain, seandainya ada orang lain yang sekarang belum mendapatkan hidayah, tinggal didoain aja. Dan kalaupun dia mati, yang kita lihat bahwa dia kayaknya maksiatnya banyak, yaitu biarin aja, itu urusan Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi poin yang pertama, nafsu mutmainnah itu apa? Tu'minu biliqa'ik, yakin akan bertemu dengan Allah. Mau kita ketemunya dengan Allah, hati kita penuh harap.
Mau kita ketemu Allah hatinya diliputi rasa takut karena takut azabnya, atau kita dipenuhi rasa malu, itu tidak apa-apa Pak. Karena kata Allah, kalau dia takut akan aku jauhkan dari apa yang dia takuti. Kalau dia berharap akan aku wujudkan harapannya masuk surga. Dan kalau dia malu akan aku bikin lupa malaikat yang mencatat amal buruknya, dosa-dosanya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, nafsu mutmainnah itu adalah watarudha bil qada'ik, nafsu yang dipenuhi rasa ridho atas ketetapan Allah. Saya pernah baca syarahnya Pak. Yang dimaksud ridho atas ketetapan Allah itu maksudnya bagaimana? Bihubbis syar'iyyah, ridho atas hukum-hukum syariah. Maksudnya gini, Allah itu kan bikin aturan, ini boleh, ini tidak boleh. Kemudian kita ikuti aturan itu, berarti kita ridho akan aturan Allah. Walhasil wa tarḍa bil qadha'i itu adalah takwa. Hati yang mutmainnah atau nafsu yang mutmainnah itu adalah nafsu yang diliputi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, itu bukti ridho Pak. Jadi ridho itu bukan sekedar kita ridho, kita terima, kita dilahirkan di negeri Indonesia, dilahirkan dari orang tua siapa, bukan cuma itu. Bukan cuma itu ridho. Ridho itu lebih dari itu, yaitu kita menerima akan aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau Allah perintahkan ya kita jalankan, kalau Allah larang ya kita jauhi. Kita mengikuti aturan Allah, maka itu kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah surga. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Yang ketiga, poin yang terakhir dari nafsu mutmainnah itu adalah wa taqna'u bi'ata'ik. Nafsu mutmainnah itu cirinya apa? Qanaah. Qanaah itu artinya apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memang harus belajar qanaah, harus punya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup, jangan gak ada habis-habisnya. Dalam urusan dunia, jangan selalu melihat ke atas Bu. Jangan melihat orang yang lebih banyak hartanya dengan kita. Kenapa? Kalau kita mau begitu gak ada habis-habisnya. Melihat tetangga mobilnya lebih bagus, akhirnya kita gak bersyukur. Melihat tetangga rumahnya lebih bagus, akhirnya kita tidak bersyukur. Ya, kalau qanaah gak begitu, ya Allah yang penting saya sehat walafiat, setiap hari masih cukup buat kebutuhan makan, bisa biayain anak sekolah, misalnya begitu, udah cukup alhamdulillah. Malah saya pernah baca hadis qudsi gini, sesungguhnya yang aku berikan kepada hambaku, kata Allah. Hadis qudsi itu kan kalimatnya itu dari Allah, cuma diucapkan oleh lisan Nabi. Sesungguhnya yang sudah aku berikan kepada hambaku itu cukup. Cuman manusia itu kemauannya melebihi kemampuannya. Maunya banyak, makanya sering tidak bersyukur. Padahal yang aku berikan sudah cukup. Allah itu al-kafi kan, Allah itu zat yang mencukupi. Kata Allah, seandainya dia sadar, setelah tidur dia bisa bangun, bisa membuka kedua matanya, pagi-pagi bisa menikmati sarapan. Ini saya bahasanya di ini. Pagi-pagi masih enak makan, sehat maksudnya. Maka biarlah apa yang terjadi nanti itu menjadi urusanku, kata Allah. Gitu. Jadi kita ibu bapak sekalian, untuk memiliki sifat qanaah itu adalah jangan sibuk melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi syukuri nikmat apa yang kita terima. Ada bahasa itu ojo dibanding-banding ke. Kita kalau hidupnya membandingkan dengan hidup orang lain gak ada habisnya Bu. Apalagi kalau kita melihat HP ya, kehidupan artis, rumahnya artis ya, rumahnya bagus banget, mobilnya banyak banget, padahal masih muda. Akhirnya kita yang sebenarnya sudah berkecukupan merasa gagal.
oh saya mah gak ada apa-apanya, ya Allah saya gagal kalau begitu. Karena lihat orang yang pencapaiannya lebih bagus, pendapatannya lebih banyak, gak ada habis-habisnya kalau begitu. Maka untuk bisa qanaah, untuk bisa kita merasa cukup, maka sesekali kita melihat ke bawah, kata Nabi, biar kita tidak menganggap remeh sepele nikmat yang sudah kita terima. Nikmat dari Allah itu gak kehitung. Dan Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam itu beliau menjelaskan nikmat yang paling prinsip itu adalah nikmat ijad wal imdad. Nikmat ijad itu nikmat kita diwujudkan di alam dunia ini, kita hidup itu nikmat. Udah gitu al-imdad, nikmat itu keberlangsungan, dikasih iman, kita ditakdir oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Dan nikmatnya berkelanjutan dari mulai kita lahir bayi sampai kita setua ini terus nikmat. Dan jangan dibayangkan nikmat itu makan enak aja Bu, tidur enak itu juga nikmat. Enak buang angin, mudah buang angin, mudah kentut itu nikmat. Bersin itu nikmat, makanya kalau habis bersin alhamdulillah. Nanti kalau kita dengar ada orang bersin baca alhamdulillah, kita baca yarhamu Allah. Tapi kalau bersinnya berkali-kali, bersin lagi, itu gak yarhamu Allah lagi, tapi syafa Allah. Dia lagi flu berarti kalau bersin itu terus menerus syafa Allah atau syafaqillah. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ibu, nafsu mutmainnah itu kriteria yang ketiga yang terakhir itu adalah wataqna'u bi'ata'ik, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kita harus qanaah, memang harus merasa cukup. Karena kalau lihat ke atas tidak ada habis-habisnya. Tapi dalam urusan ibadah jangan merasa cukup. Dalam urusan ilmu jangan merasa cukup. Kalau ibadah lihatnya ke atas malah harusnya. Bagaimana ibadahnya orang-orang soleh, bagaimana ibadahnya para sahabat, bagaimana ibadahnya para wali Allah atau kekasihnya Allah. Oh ternyata ibadah saya belum ada apa-apanya, sehingga tidak wujud, malah terpacu untuk lebih giat lagi ibadahnya. Ada orang yang setahun sekali hatam Quran, saya setiap tahun hatam Quran, merasa hebat. Kenapa? Karena nggak lihat ternyata ada di kalangan sahabat sebulan sekali hatam Quran, ada yang sebulan 2 kali hatam Quran, ada yang seminggu sekali hatam Quran, ada yang 3 hari sekali hatam Quran. 3 hari sekali hatam Quran berarti seharusnya 10 juz. Berarti kalau kita setahun sekali hatam Quran tidak ada apa-apanya, belum apa-apa. Jadi kalau dalam ibadah kita melihatnya ke atas. Dalam hal ilmu juga begitu. Ya, dalam hal ilmu begitu. Kita udah belajar nih, jangan merasa udah pintar, ternyata apa banyak orang yang lebih pintar. Gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, di antara yang menghalangi kebaikan itu adalah al-qana'atu bil jahl. Makanya saya bilang qana'ah dalam ilmu itu nggak boleh. Al-qana'atu bil jahl itu adalah merasa cukup dengan bodoh, merasa nyaman dengan bodoh. Itu tidak boleh. Misalnya begini, orang itu kan pinter, masing-masing ada bidangnya kan. Pinter dalam bidang ini, bodoh dalam bidang yang lain kan gitu. Kalau kita merasa bodoh, maka wajibnya kita harus menghilangkan kebodohan itu dengan belajar. Maksudnya ada orang yang gak bisa ngaji, ya gak apa-apa lah, gak bisa ngaji juga, itu namanya al-qana'atu bil jahl. Kalau gak bisa ngaji ya mestinya belajar ngaji. Kalau gak paham sholat ya harusnya belajar ilmu sholat. Kalau gak paham ilmu tentang bersuci ya kita belajar ilmu tentang bersuci. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang ma'rifatullah, kita belajar ma'rifatullah. Karena gini Ibu Bapak sekalian, ini menjadi penting ya. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya sama Allah, ya Allah, ilmu itu banyak, ilmu itu bagus, ilmu apa yang paling utama yang harus saya pelajari? Kata Allah, adalah ilmu, dengan ilmu itu kau semakin kenal dengan aku.
adalah ilmu yang dengan ilmu itu kau semakin dekat dengan aku, yaitu ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau dulu santri itu belajar sifat-sifat Allah, sifat 20 wujud, kita bakom khulafatul haus, terus sifat wajib bagi Allah apa saja, sifat mustahil bagi Allah apa saja, sifat jaiz Allah apa, dijelaskan wujud itu bagaimana, kitab itu bagaimana, itu dijelaskan oleh Abu Hasan al-Ash'ari, Syekh Abu Hasan al-Ash'ari. Jadi ibu bapak sekalian, termasuk kita mempelajari makna Asmaul Husna. Asmaul Husna maknanya dipahami, apa makna Ar-Rahman, itu namanya ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal dunia kita harus merasa cukup, biar kita pandai bersyukur. Tadi kalau dalam hal ibadah nggak boleh qanaah, kita harus terus meningkatkan ibadah. Dalam hal ilmu nggak boleh qanaah, jangan udahlah segini aja lah, nggak usah pinter-pinter, jangan. Kalau ilmu terus. Malah Imam Syafi'i mengatakan setiap hari itu harus nambah ilmunya. Kalau hari ini ibu bapak belajar alif, besoknya alif ba, besoknya lagi belajar huruf tak, terus maksudnya terus ditambah ilmunya. Kalau orang ilmunya nambah, ilmunya banyak, itu nanti cenderung bisa menghargai perbedaan pendapat itu. Kenapa orang dewasa ini mudah menyalahkan pendapatnya orang lain yang berbeda? Karena apa? Karena dikira yang benar itu pendapatnya saja. Orang yang ilmunya banyak, bacanya banyak, itu cenderung tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia punya referensi yang banyak. Oh, habis sholat baca istighfar ada hadisnya. Baca istighfar habis sholat baca syahadat ada hadisnya. Bilangannya sekian ada hadisnya. Bilangannya sekian ada hadis, semuanya ada hadisnya. Ibu kalau baca kitab Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Yang nulis kitab Al-Adhkar itu sama yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, itu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Bukan Syekh Nawawi Al-Batari. Syekh Nawawi Al-Batari beda lagi. Kalau Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu yang nulis kitab Al-Adhkar, yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, itu menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar apa bacaan yang Nabi baca saat sholat. Itu ternyata macam-macam yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah gini, saya kalau sholat bacanya ini, ada orang bacaannya beda, kamu salah. Nggak boleh. Karena apa? Selama masih ada dasarnya dan Rasulullah SAW, itu tidak apa-apa. Malah ada salah satu pesantren, ibu pesantren tahfidz Quran, itu kiainya menyuruh santrinya habis sholat jangan baca apa-apa, bacanya ulang hafalan Quran. Habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi, langsung zikirnya itu mengulang hafalan Quran. Ya, yang penting kalimatnya kalimat thayyibah. Ada yang senang baca istighfar, monggo silakan. Ada yang habis sholat baca sholawat, silakan. Habis sholat baca syahadat, silakan. Nah, ini saya sampaikan hadis ya Bu. Habis sholat baca syahadat, dalilnya gini. Karena Rasulullah SAW idza qada sholatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna. Adalah Nabi ketika selesai sholat itu masaha jabhatahu, mengusap keningnya, biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Saya dulu waktu masih kecil melihat orang tua kalau habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi, gini, tangannya gini. Itu ada hadisnya Ibu. Adalah Nabi setelah selesai sholat mengusap keningnya dengan tangan kanannya. Cuman namanya kening kan bukan masih gini, mentang-mentang kening begini doang. Ya keningnya sekalian bukan gini. Biasanya begitu. Terus faqala, Nabi baca asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Ya, Nabi baca syahadat. Cuman syahadatnya Nabi syahadat tauhid saja. Kalau kita kan syahadatnya dua, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kalau Nabi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa tidak baca syahadat tauhid, syahadat Rasul? Karena dirinya sebagai seorang Rasul. Terus Nabi baca doa, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah
dariku rasa gundah, rasa gelisah, dan rasa sedih. Saya menduga keras doa itu dibaca oleh Nabi saat Amul Husni, tahun duka cita. Nabi ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya. Terus akhirnya datang perintah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu setelah sholat Nabi bacanya asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adhib 'anil hamma wal hazan. Nabi mempraktekkan mungkin hanya beberapa kali, tapi itu bisa diamalkan sepanjang masa. Ada habis sholat baca syahadat, ada dalilnya. Habis sholat baca istighfar, ada dalilnya. Yang penting bacaannya bacaan zikir. Soal bacaannya beda-beda, itu tidak ada masalah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah itu jadi semakin pengetahuannya luas, nanti semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Nggak kagetan. Orang yang kagetan itu biasanya karena ilmunya pas-pasan. Wah itu salah, saya pernah baca buku gak begitu. Emang buku cuma satu. Itu nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Emang udah baca kitab sejarah setebel apa? Boleh jadi nggak ada sejarahnya bukan karena nggak ada, boleh jadi karena kitanya yang belum baca. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya, jangan merasa cukup belajar itu. Saya pernah ngobrol sama salah satu jemaah, Ustaz, saya sekarang yakin yang benar itu ini. Saya udah menemukan kesimpulan. Yang benar ini, maksudnya Islam kelompok ini, kata beliau gitu. Saya bilang, Pak, untuk belajar agama itu jangan menemukan kesimpulan, jangan pernah berhenti. Nanti kalau yang benar ini, yang lain salah kan begitu. Boleh jadi karena bacaannya kurang. Jadi kalau dalam hal ilmu jangan kona'ah. Ilmu itu terus nambah. Oke, baik ibu sekalian. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau memang ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi ini. Barangkali ada yang kurang dipahami atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain, silakan boleh sekalian. Masa dan waktu beberapa menit untuk bersama-sama kita sering. Barangkali ada yang dipertanyakan, silakan dari bapak-bapak dulu, mungkin ada yang dipertanyakan. Mungkin dari ibu, baik Bu Haji Thomas, silakan untuk mengawali pertanyaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi mengenai doa yang orang kritis mau meninggal dunia yang pakai INJI tadi, itu apakah boleh untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Doa, saya kan tadi menjelaskan bahwa biasa saya baca bagi orang yang lagi ngadepin sakaratul maut kan, seolah-olah gini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhan, yaitu Allah, radiyatan mardiyah, dengan penuh dengan keridhaan. Jadi kalau orang mau meninggal itu, kalau mau pulang, diliputi dengan hati yang ridho nikahi keluarganya yang di dunia dan ridho balik ke Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dipanggil oleh Allah, ya fadkhuli fi ibadi, masuk kepada apa yang menjadi hamba Allah. Fadkhuli jannati, yaitu sebenarnya kan kalamnya Allah ya, kalamnya Allah. Hai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku, seolah-olah begitu. Itu kan firman Allah, masuklah kau termasuk golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku. Nah, misalnya gini, saya juga kalau ngimamin sholat jenazah begitu Bu. Habis ngimamin sholat jenazah kan biasanya Al-Fatihah terus doa ya. Doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'al jannata mathwahu. Terus saya meyakini ini jenazahnya kan belum dikubur nih, masih di depan jenazahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu boleh.
Tapi kalau jenazahnya udah dikubur kan ini memang dia udah nyampe, udah balik sama Allah, ya kan? Tinggal didoain, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jadi kalau doa untuk orang yang sudah meninggal itu jangan doa mudah-mudahan husnul khotimah. Banyak yang doanya begitu, padahal udah meninggal. Kalau husnul khotimah itu kan ending akhir hayatnya kan. Kalau orang yang udah meninggal mudah-mudahan dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima dan dilapangkan kuburnya gitu. Tapi kalau orangnya masih sehat nih, saya doain Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan husnul khotimah kan gitu doanya. Mudah-mudahan nanti ending puncak dari husnul khotimah itu saat meninggalnya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah. Itu namanya puncak dari husnul khotimah. Kalau udah meninggal udah selesai. Udah meninggal tinggal didoain mudah-mudahan dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima dan dilapangkan kuburnya, mendapatkan kasih sayang Allah sampai hari kiamat. Itu doanya. Kadang-kadang di WA suka begitu, mudah-mudahan husnul khotimah. Cuma memang dilema Bu. Kalau kita doain orang-orangnya masih sehat, Ibu mudah-mudahan husnul khotimah ya, seperti mendoakan orang cepat mati. Iya, apalagi orangnya lagi sakit kita doain, misalnya kita nengokin orang sakit, Bu mudah-mudahan husnul khotimah, pasti tersinggung. Apa maksudnya orang saya pengen sehat kok didoain husnul khotimah? Ya saya mau mati aja. Sama kayak ini. Kalau gini, biasanya kan ada kebiasaannya, khususnya orang-orang NU itu kalau ada orang sakit itu dibacain surat Yasin. Kalau orangnya masih sadar jangan dibacain surat Yasin dulu, horor Bu. Saya udah dibacain surat Yasin, jangan-jangan saya mau mati. Kecuali kalau sudah kritis boleh bacain Yasin, apalagi kalau Ar-Rahman itu gini, kalau sudah tidak ada harapan. Ya, kalau sudah tidak harapan, sepertinya udah waktunya itu bacain surat Ar-Rahman. Dan saya biasanya minta izin ke keluarganya, Ibu, Bapak, izinin saya baca surat Ar-Rahman. Tolong ikhlasin, gitu. Dulu saya pernah gini Bu, ini cerita ya. Ada tetangga saya punya ibu, ya ibunya udah tua, karena anaknya juga lebih tua dari saya. Itu rupanya ibu itu sakit. Itu di jalan itu papasan sama saya itu senyum aja. Ternyata kok ibu ini padahal nggak kenal. Karena saya nggak tahu awalnya ini orang tuanya siapa. Dia senyum aja liatin saya balas senyum. 2 hari kemudian saya dapat kabar kalau ibu itu dirawat. Oh ternyata orang tuanya Pak ini. Akhirnya gini, saya ingat kalau ibu itu ketemu saya di jalan senyum gitu. Nah pas beliau dirawat, saya hatinya terpanggil, padahal saya ada rapat. Saya tiba-tiba saya terdorong hatinya pengen nengokin beliau. Padahal saya ada rapat, saya tinggalin rapat, padahal gak kenal itu ibu. Cuma saya tahu itu orang tuanya ini. Saya datang dirawatnya di kamar mana, saya datang kayak hati batin saya dipanggil sama ibu itu, sepertinya begitu. Jadi saya tiba-tiba datang dan saya kuat pengen bacain Ar-Rahman itu surat Ar-Rahman itu surat ke-13 terus 13 itu. Mas, izinnya saya baca surat Ar-Rahman. Itu keluarganya itu agak aneh dia saya ngomong begitu. Tapi saya hatinya dorongannya kuat tuh, pengen baca surat Ar-Rahman. Tapi akhirnya silakan Pak. Ya, namanya mau dibacain Quran, dibacain Ar-Rahman. Besoknya meninggal Bu. Saya jadi merasa salah. Tapi saya pikir-pikir, jangan-jangan ibu itu memang secara batin kontak dengan batin saya, padahal nggak kenal. Oh tiba-tiba senyum sebelum dirawatnya begitu. Jadi akhirnya pas saya merasa salah, jangan-jangan nanti keluarganya kira gara-gara saya baca Arabnya jadi cepat mati. Ternyata keluarganya cerita, datang ke rumah, Pak Ustadz, makasih ya. Jadi tadinya itu keluarga itu mau beli tabung oksigen yang gede itu. Jadi tadinya mau rawatnya di rumah karena udah sering keluar masuk, rupanya kanker otak itu ibu. Jadi mau beli tabung oksigen yang gede mau dirawat di rumah. Rupanya harganya nggak murah, lumayan mahal. Mau beli itu akhirnya gini. Saya kira mau nyalain saya, Pak Ustadz ngapain bacain apa?
enggak. Karena memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yaqtum. Itu ibu itu meninggal bukan karena saya bacain ar-Ra'd, dia memang udah waktunya. Cuma kalau orang mau meninggal dibacain ar-Ra'd itu insya Allah hatinya lebih tenang, dan dia lebih apa ya, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, itu jadi kembali ke pertanyaan tadi Bu ya. Jadi kalau orangnya udah meninggal lebih baik doanya mudah-mudahan dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Tapi kalau jenazahnya belum dikubur, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saya mau cerita sedikit di dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh. Gini Bu, ini saya baca juga dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu kalau buku bahasa Indonesia judulnya gini, Bertamasya ke Alam Barzakh. Jadi orang itu kalau baik itu ketika dicabut nyawanya, itu malaikat itu seperti menyambut tetesan air dari daun, netes itu diraih oleh malaikat, terus dibawa oleh malaikat ke atas gitu. Itu di langit itu disambut oleh malaikat. Ibaratnya gini, malaikatnya yang lainnya itu ruhnya siapa? Bagus sekali, baunya wangi. Kata malaikat yang membawa, malaikat Israelnya itu, ini ruhnya si fulan atau fulana. Terus malaikat berdoakan mudah-mudahan yang mendapatkan berkah. Itu nanti nyampe ke Allah, kata Allah balikin ruhnya. Jadi itu kalau orangnya dikubur di pemakaman, itu ruhnya dibalikin lagi gitu. Itu nanti, tapi nanti bukan berarti hidup lagi kayak sekarang. Maksudnya nanti dibagi, dia hidup nyadar. Terus nanti kan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, gitu Bu. Tapi kalau orangnya pendosa, orangnya banyak dosa, itu ruhnya itu gak keluar sendiri dengan kayak ini. Ruhnya itu baunya juga busuk, dan malaikat itu ruhnya siapa? Itu semua, dan itu nanti di langit ditolak. Itu jadi ini sebagai pengantar saja ya. Jadi bahwa kalau ada orang meninggal ya kita doain mudah-mudahan dosanya diampuni. Tapi memang ya pokoknya siapapun yang meninggal jangan pilih-pilih. Orangnya nggak pernah ke masjid nggak usah disolatin lah, orangnya nggak pernah ke masjid jangan. Pokoknya selagi kita sempat nyolatin jenazah, walaupun hukumnya fardu kifayah, ya kita kalau sempat nyolatin, biar nanti kalau kita meninggal orang tergerak juga hatinya nyolatin jenazahnya kita. Jangan bilang gini, itu siapa yang meninggal? Kalau kenal biarin aja. Gak ada mata-mata gak kenal, akhirnya kita nggak mau nyolatin. Ya, jadi begitu Ibu, didoain. Silakan yang lain. Masih ada lagi? Ada lagi itu ya Ibu. Sebentar. Ini depan dulu, belakang dulu. Biar ini dulu. Iya, silakan. Mari dulu, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mungkin minta ikhlasan saja lebih ini supaya lebih. Saat ini kan kita lihat banyak orang yang setelah sholat itu tidak berdoa, tapi hanya cukup berzikir karena katanya hadisnya kurang kuat. Memang semua ada hadisnya, tapi katanya hadisnya lebih kuat kalau berdoa itu dalam sholat atau sebelum sholat. Nah mungkin bisa, kalau saya masih tetap berdoa setelah sholat. Cuman maksudnya bisa nggak lebih dikuatkan lagi kita bahwa sebenarnya yang lebih dianjurkan itu adalah ya zikir juga dan sholat berdoa juga gitu. Dan apa namanya, atau mana yang lebih utama? Baik, masih baik. Saya gini, saya itu baca Al-Quran tapi nggak hafal surat dan ayatnya berapa Pak. Tapi saya yakin ada di Quran. Idza qadaytumus sholata fadhkurullah.
Kalau kita selesai sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Nah, ini berarti dalil tentang zikir setelah sholat. Jadi setelah sholat kita dianjurkan zikir. Ada jamaah yang saya itu waktu itu khutbah di Masjid Rempoha. Kan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang setelah sholat salaman kanan kiri kan begitu. Itu dibilang itu udah ada dasarnya, habis sholat salaman. Kan dasarnya fa'idha qadaitum sholata fadhkurullah. Habis sholat itu zikir, jangan salaman. Jadi apakah salaman tidak boleh setelah sholat? Habis salam terus salaman itu boleh nggak? Itu zikir dalam makna luas itu. Salaman itu kan bagian dari untuk mempererat persaudaraan. Itu tidak apa-apa. Apalagi fadhkurullah, kalimatnya fadhkurullah. Kalau dalam bahasa Arab, fadhkurullah itu litatib wa tarakhi. Artinya zikir itu gak mesti langsung, gak mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak mesti langsung begitu. Diselingi salaman dulu tidak apa-apa. Yang gak boleh itu salamannya kalau sholatnya belum selesai, belum salam udah salaman. Salam dulu biar selesai baru salaman, kan gitu. Jadi saya termasuk yang meyakini habis sholat salaman tidak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau mau langsung zikir juga nggak apa-apa, itu dalilnya. Terus gimana dengan doa? Habis sholat zikirnya sebentar. Tadi saya kan gitu, habis sholat zikirnya sebentar karena saya merasa habis ini kan habis subuh ada kajian gitu untuk efisiensi waktu. Terus apakah doa itu termasuk zikir? Saya meyakini doa itu termasuk zikir. Baca Quran itu zikir. Zikir itu kan macam-macam itu. Jadi kalau misalnya habis sholat terus zikir, terus ada yang habis sholat langsung doa, itu tidak apa-apa juga karena doa itu juga bagian daripada zikir. Zikir itu kan artinya mengingat atau menyebut Allah. Kalau kita berdoa nyebut Allah tidak. Kalau kita berdoa ingat Allah tidak, ya sama. Itu dalam pengertian luas. Tapi saya termasuk yang kalau habis sholat nih, kalau nggak ada kajian zikirnya yang lama dulu, yang banyak dulu zikirnya, terus nanti sholat, nanti doa, itu zikirnya yang lama kalau bisa. Makanya kan ada ini kajian itu termasuk zikir. Nah, ini kita kajian, ini termasuk zikir dalam makna luas gitu. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang setelah sholat subuh duduk sampai waktu duha, ya sampai waktu syuruk kemudian ditutup dengan 2 sholat rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh, misalnya begitu kan. Nah itu duduknya itu ya duduk zikir, duduk kita mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian itu bagian daripada zikir, sama dalam makna yang luas gitu. Zikir itu juga bisa berarti menyebut Allah subhanallah astagfirullah, itu zikir. Atau zikir itu ingat. Ingat itu lebih ke hati. Ada orang habis sholat sepertinya diam, tapi hatinya mengingat Allah, itu juga zikir. Zikir bil qalb. Ada zikir bil lisan, zikir bil qalb, ada zikir bil aqal. Saya dulu pernah baca bukunya Ustaz Arifin Ilham almarhum ya. Itu beliau menjelaskan tentang zikir. Beliau kan spesialis ahli zikir kan. Jadi beliau itu gini, menjelaskan zikir. Zikir itu dalam makna luas. Puncak daripada zikir itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Saat kita mau berbuat maksiat terus kita ingat Allah, akhirnya kita gak jadi melakukan maksiat, itu kita berarti zikir. Zikir dalam makna yang luas. Cuman ya saya bilang tadi itu emang bacaan zikir Nabi di dalam kitab Al-Azkar itu emang macam-macam bacaannya. Jadi kenapa umat Islam Qurannya sama, Nabinya sama, kok habis sholat bacaan zikirnya beda-beda? Karena memang Nabinya ngajarin begitu. Makanya kalau bisa jangan terlalu kaku. Jangan mengklaim yang benar itu bacaannya hanya ini, yang kalau nggak ini salah, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi memang Rasulullah SAW itu pernah ngajarin bacaan yang memang beda-beda. Habis sholat kadang bacaannya ini, kadang bacaannya
Karena memang al-ikhtilafur rahmah itu maksudnya begitu. Ya, silakan Ibu. Baik, berikutnya silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz mengenai keimanan yang mutmainnah itu tadi ya, yang 3 itu. Yang pertama yang rasa takut, ya otomatis kan kita memang berusaha ya untuk menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus yang kedua mengenai ridho, ya kan? Ridho itu berarti kan kita ikhlas ya dengan segala keputusan Allah. Berarti kita berusaha untuk positif dengan semua keputusan Allah. Terus yang ketiga tadi adalah merasa cukup. Nah, merasa cukup itu berarti kita berusaha untuk mensyukuri ya semua yang diberikan Allah. Nah, tapi dalam biasanya orang yang 1, 2, 3 itu ada di hatinya itu, kita bilang apakah itu sebuah hidayah dari Allah atau perjalanan dari proses kehidupan dia, atau bagaimana Pak Ustadz? Karena banyak juga orang di sekitar kita itu ya yang misalnya udah berkecukupan, kita lihat dari kasat mata ya, tapi tetap aja ngeluh, tetap aja merasa tidak puas dengan kondisi dia, terus pokoknya banyaklah yang dikeluh kesahkan gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari kasat mata ya dari segi keluarga, dari segi harta ya, dari hal apapun gitu ya, dia itu berkecukupan. Gitu. Nah itu pertanyaan saya adalah apakah itu hidayah atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada orang yang terlihat secara ekonomi berkecukupan bahkan berlebih, tapi kok kalau curhat ngeluh terus, itu boleh jadi karena dia atau beliau belum mendapatkan hidayah. Dan sebenarnya gini Bu, terkait tentang keluh kesah, terus dikit-dikit nulis di status yang gak enak ditulis status, itu ciri orang yang kurang sabar sebenarnya. Karena as-sabru wa tarkus saqwa min albil balwa. Sabar itu adalah meninggalkan keluh kesah. Jadi ibu-ibu yang kalau dikit-dikit nulis status, badan pegel aja ya Allah, pegel banget badan, ditulis status, itu kurang sabar. Nanti kalau dibaca sama orang yang gak suka, syukuri gitu kan. Jadi apa-apa jangan ditulis di status. Apalagi ya Allah, mudah-mudahan saya dijadikan istri yang sabar. Itu orang curiga, wah suaminya gimana ini. Jadi kalau orang sering mengeluh itu tandanya orang yang kurang sabar. Nah ada hadisnya Bu, hadisnya gini, man asbaha fahuwa yashku dhiqal ma'ash faka'anna yashku rabbah. Ini Rasulullah mengatakan gini, barang siapa yang pagi-pagi udah datang ke rumahnya tetangga, curhat segala macam, lagi kesel sama suami dicurhatin sama tetangga, lagi gak punya duit, orang semua jadi tahu, lagi pusing, itu faka'anna yashku rabbah, maka dia seperti tidak terima dengan ketetapan Allah. Karena gini, inna sikayata la taliku illa ilallah. Sesungguhnya keluh kesah itu gak pantas kecuali berkeluh kesahnya ke Allah. Maksudnya berkeluh kesah ke Allah itu gini, ya Allah, doa maksudnya. Fa'innaha min jumlati doa. Misalnya nih, ya Allah, saya mau buka usaha ya Allah, saya ikhtiar, tapi kenapa ya usahanya sepi ya Allah, gimana ini, apa yang salah ya Allah, berikan petunjukmu. Itu keluh kesah ke Allah namanya. Innaha min jumlati doa. Itu innaha min jumlati doa. Tapi kalau ngeluh ke orang itu min alamati adamis sabri, itu alamat dari tidak adanya kesabaran. Makanya gini Ibu, ada orang yang punya tipikal kalau lagi ada masalah dunia harus tahu, curhatnya ke siapa aja curhat. Ada yang tipikalnya begitu, itu nggak bagus. Jadi kalau punya masalah
ya dicukup diselesaikan. Kalaupun mau curhat ya hanya ke orang-orang tertentu yang kita tujuannya untuk menguatkan aja. Memang kadang-kadang kalau punya masalah, kalau nggak cerita berat Bu. Kalau udah cerita rasanya plong. Tapi ceritalah kepada orang yang tepat yang nanti bisa ngasih motivasi. Jangan setiap orang kemudian harus tahu. Saya pernah ketemu Ibu, pernah ketemu ini Messi saudara. Itu ribut sama suaminya, namanya rumah tangga kan. Itu orang tahu semua. Keluarganya diceritain, suami saya itu gini. Tapi sampai sekarang ya masih jadi suami istri gitu. Tapi kan malu-maluin. Kalau ada konflik rumah tangga, tidak usah kemana-mana. Kata tetangganya, wah ini lagi berantem. Di statusnya lagi berantem. Pas ketemu di pasar lagi boncengan. Rupanya itu status kemarin. Pas boncengan udah damai gitu. Makanya tidak usah kalau punya masalah jangan gampang berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu secara fitrah berkeluh kesah. Kalau misalnya dikasih nikmat nggak bersyukur, begitu dikasih ujian terus emang sifatnya manusia. Tapi kan jangan begitu, bagusnya jangan begitu. Tapi kan fitrahnya manusia sudah begitu. Padahal ekonominya sudah berkecukupan. Apakah itu belum mendapatkan hidayah? Hidayah dalam arti bersyukur ya. Dia belum ada yang bersyukur sehingga walaupun berkecukupan dia masih banyak mengeluh. Tapi hidayah akidah, hidayah keislaman dia udah menjadi orang Islam, dia udah dapat hidayah. Tapi hidayah syukurnya belum, kurang menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya Rasulullah ngajarin, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya seterusnya. Itu cukup ya. Baik hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu membatasi kita, oleh karena itu pada kesempatan pagi ini kiranya Ustaz menutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nakhtimu bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada